Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang diajukan, ada 10 pertanyaan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali pagi hari ini kita sampai jam 8 lewat sedikit, karena Nabi juga ada acara, Ustaz Rahmat juga ada acara, dan semua kita ada acara. Untuk itu jangan terlalu banyak terbuang waktu Abi menegur, sehingga semestinya kita selesai menjawab, tapi lantaran banyak menegur, menyapa, jadilah waktu terbuang. Bisa dipahami itu? Kau setuju? Kau setuju? 8? 9? Abang-abangnya tolong sama-sama memperhatikan adik-adiknya. Pertanyaan pertama dari Madinah Putri Misha, Aurel Zulfi Okta, kelas 7H. Madinah Putri Misha, kelas 7H. Ada. Aurel Zulfi Okta, ada. Ya, boleh berdiri, tidak masalah. Tidak berdosa berdiri saja. Marina Putri Misha, dari mana ini? Sungai Pua. Bagus. Ini Putri Sungai Pua. Aurel dari mana? Sungai Pua juga. Sekampung kita ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Kapan kita boleh membuka suara untuk menyebut kesalahan dan kejahatan orang lain? Begitu pertanyaannya. Ya. Halo? Ya, oke. Makasih, semoga berfaedah. Kapan kita boleh bersuara? Kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati. Bahkan agama itu adalah nasihat, ad-dinu nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu secara bahasa artinya bersih. Bersih, murni, tidak bercampur. Dikatakan dia nasihat karena orang yang memberikan nasihat betul-betul murni, bersih hatinya, niatnya dan tujuannya untuk memberikan berbagai macam hal kepada orang lain agar orang itu dapat kebaikan atau mendapat petunjuk, atau dia mengerti dan menyadari di mana dia salah. Bernamalah dia nasihat. Dalam bahasa Indonesia, nasihat. Kita boleh menasihati orang kapan dan di mana saja. Cuma ada pula nanti situasi-situasi yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan menasihati orang di muka umum. Jika orang salah atau melakukan suatu kemungkaran, kesalahan, kemungkaran, kejelekan, keburukan, maksiat, dosa, jangan ditegur di depan umum atau dinasihati di depan umum. Itu namanya mempermalukannya. Kalau kita betul ingin menasihatinya, datangi dia, kunjungi dia di tempatnya. Lalu bicara baik-baik, jelaskan, terangkan di mana letak salah kelirunya. Itu satu. Kalau sekarang boleh, ini kan belajar namanya. Boleh guru menegur. Ada yang tidur, ada yang mengganggu, ada yang masih asik bicara. Boleh ditegur langsung. Karena suasana kita belajar. Suasana kita taklim.
Tapi kalau betul-betul murni ingin menasihati orang atau kawan siapa saja, datangi dia, kunjungi dia, jelaskan. Di depan ramai namanya memalukannya. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk memerintahkan berbuat baik, namanya amrun bil ma'ruf, dan mencegah, melarang untuk berbuat kemungkaran, namanya nahyun anil munkar. Bernamalah dia amar ma'ruf, nahi munkar. Tetap ada caranya. Ada kaifiatnya. Dengan bijaksana. Ini pertanyaan beliau berdua, Madinah dan Aurel, kapan kita boleh membuka suara? Boleh. Kalau teman langsung kita tegur dengan baik-baik. Atau kita panggil, atau kita temui dia. Kalau bahayanya merusak kepada orang banyak, di situ juga boleh. Jangan lakukan itu. Ini berbahaya untuk orang lain. Boleh langsung, tak boleh ditunda. Menunda-nunda sesuatu, kalau besar mudaratnya tidak boleh tunda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh bersikap tidak peduli, apatis. Orang salah, orang berbuat pelanggaran, atau istilah agamanya orang berbuat kemungkaran, kita tidak boleh diam-diam. Siapa yang tidak ada di hatinya membenci kemungkaran, maka sudah hilang lenyaplah iman dalam hatinya. Karena tingkat mencegah kemungkaran tiga. Pertama dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan ini dipahami oleh sebagian ulama dengan kekuasaan, bukan dengan menangani. Kalau menangani memang bully, tidak boleh bully. Berbahaya bully. Sudah datang Kodim ke sini menjelaskan bahaya bully. Bukan menangani dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kalau kita orang punya kekuasaan, punya kekuatan. Yang kedua dengan lisan, bil lisan. Dengan lisan itu harus dengan bijaksana. Baik-baik. Tidak mencaci maki. Tidak mencela, tidak menjatuhkannya, tidak menjelek-jelekkannya. Dan terakhir dengan hati. Ini yang paling lemah, selemah-lemah iman. Kalau tidak ada lagi di hati kita memiliki ketidaksenangan dengan kemungkaran, imannya sudah habis. Ini pertanyaan beliau berdua ini bagus ini. Kapan kita boleh membuka suara? Yang tadi. Datangi dia, tegur dia, sapa dia. Atau langsung. Kalau bahayanya terlalu besar jika dibiarkan. Itu dengan catatan kita orang yang berpengaruh. Yang ketiga, kan sebentar ini, minimal, paling kurang kita tidak suka dengan kemungkaran. Segala sesuatu ada caranya, ada kaifiatnya, ada turuknya. Maka laluilah salah satu dengan jalan-jalannya. Termasuk menegur, menyapa, mengajari, menunjuki, dan menasihati. Bagus. Madinah dengan Aurel. Terima kasih. Ringkas saja ya. Yang kedua, Renata Octavia Putri Florencia. Berapa orang ini? 7G. Oh, 2 orang. Renata Octavia Putri, dari mana Renata? Rumah sakit. Kerinci. Halo, Bunda yang di Kerinci, ini Renata Octavia Putri.
Sayangnya wajahnya disembunyikan di balik apa ini? Bundanya ingin melihat. Ini kan bukan bundanya. Ini bunda ini. Jangan lihat ke belakang. Bundanya ayahnya yang lihat ini. Kerinci, nama Renata. Florencia dari mana? Kerinci juga. Kerinciani. Dua orang Kerinci. Kedua-duanya sepakat menanyakan suatu pertanyaan. Renata Octavia Putri dan Florencia. 7G. Apa hukum membaca Al-Quran tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Renata dan Florencia. Silakan kembali ke Kerinci. Kembali duduk. Adab membaca Al-Quran. Kita sudah pelajari adab-adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada halangannya dan hambatannya kalau kita terbuka aurat, seperti rambut atau baju perempuan tidak sampai menutupi lengannya. Boleh saja, tidak ada halangan. Yang harus menutup aurat itu ketika salat. Berarti tidak ada perintah kita harus menutup aurat ketika membaca Quran. Tapi kalau membaca Quran di depan orang ramai, di depan lawan jenis, bukan lantaran baca Qurannya, lantaran kita ada lawan jenis kita. Tetapi adabnya mengajari kita, karena yang akan kita baca ini adalah firman Allah Ta'ala, kitab suci, kitab yang mulia, Quranul Majid, Quranul Karim. Tidak wajar, tidak patut, tidak pantas kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan aurat terbuka. Yang terbaik, bacalah Al-Quran itu di tempat yang baik, menghadap kiblat. Kita dalam keadaan bersih, suci, dan tutuplah aurat. Ini namanya adab, tapi bukan wajib. Di adab itulah nilai kita. Makin beradab kita mengajar satu, makin tinggi nilai kita. Tinggi fadilah, tinggi keutamaannya. Makin berkah dia. Maka oleh sebab itu, boleh kita membaca Quran kalau tidak tutup aurat jika sendirian. Atau jika dengan orang-orang yang boleh melihat aurat kita, aurat kecil kita. Tapi kalau di tengah ramai, di situ bercampur orang lain, tutup aurat. Menutup aurat itu bukan lantaran baca Quran, tapi karena kita berada di tengah ramai. Adabnya, pakailah pakaian yang baik, pakaian yang bagus, tutup aurat. Bahkan sebelumnya kita disukai untuk mensucikan diri daripada hadas. Ya, Renata dan Florence, semoga berfaedah. Boleh saja. Kemudian Nur Indri Stefani, kelas 7. Nur Indri Stefani. Stefan. 7H ada? Oh ini dari mana? Kerinci lagi? Pasaman. Pasaman Timur. Ini dari Pasaman Timur. Bundanya ada, ibunya, emaknya, amainya ada, ayahnya ada. Assalamualaikum ayah bunda. Oke. Ini Ananda dari Pasaman Timur, namanya Nur Indri Stefani. Rumahnya pakai pintu, pakai kamar, ya. Oke. Tanyanya, sudah duduk ya. Bagaimana hukum kita menulis cerita fiksi? Cerita seperti novel-novel remaja yang tidak ada unsur agamanya, lalu disebarluaskan ke media cetak atau media sosial. Begini, lisan, tulisan, perbuatan. Lisan, tulisan, perbuatan. Apapun yang kita tulis,
apapun yang diucapkan oleh lisan dan apapun yang dikerjakan oleh anggota badan kita, semuanya pasti kita pertanggungjawaban di hari hisab. Itu satu. Kami ulang ini. Lisan kita, tulisan kita, perbuatan kita, sekecil dan sesedikit apapun, kapan dan dimanapun, dalam keadaan apapun, pasti akan dicatat, ditulis. Dan tidak satu pun yang luput daripada catatan malaikat Raqib Atid. Kemudian di hari berhisab, di hari pertanggungjawaban, semuanya pasti kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam catatan itu ada semua. Wa wajadu ma amilu hadira. Ini kita baca setiap Jumat malam. Kamis malam, malam Jumat. Surat Kahfi. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Surat apa itu? Surat Kahfi. Intinya begitu. Karena semuanya tertulis dan tercatat, tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput. Bagi orang beriman, ini mengajarinya, menunjukinya agar selalu hati-hati, waspada dalam setiap apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang ditulis oleh tangan, apa yang dilakukan oleh perbuatan. Bagi orang beriman ini menjadi suatu aba-aban, suatu rambu-rambu yang harus ditaatinya. Sehingga dikatakan siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira. Ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Kenapa beriman kepada Allah? Allah Maha tahu. Kenapa beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Untuk itu jika menulis tulisan itu tidak ada sedikit pun guna manfaatnya. Lebih-lebih dibumbui dengan kebohongan-kebohongan atau berita hoax, atau cerita-cerita yang menyesatkan. Ini dosanya namanya dosa multilevel ini. Disebarkan di media, menjadi viral ya. Selama tulisan itu dibaca, selama ada, jika tulisan itu salah, tidak benar, atau hoax, bohong, atau berbagai macam tulisan yang tidak berguna, selama dibaca orang, selama ada, jika itu buruk, tidak benar, tidak baik, dilarang oleh agama, dosanya akan terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah mati ribuan jutaan tahun. Ini bahaya tulisan. Nah, termasuk ke dalamnya foto-foto, konten-konten, chattingan-chattingan, komentar-komentar. Selagi itu di luar kebenaran, selagi itu menyimpang daripada kebenaran, tidak berguna, bahkan bisa merusak, dosanya akan terus berkepanjangan kita terima. Bagus pertanyaannya. Bolehkah kita menulis novel? Boleh. Tapi isinya harus itu tadi, tidak ada bohong. Boleh kita karang cerita, namanya fiksi belaka, tapi tidak ada unsur penipuan, unsur kebohongan. Boleh kita bikin nama, kita bikin tempat, kita bikin nanti harinya apa segala macam yang sifatnya fiksi, cuman jangan mengandung cerita-cerita yang bisa merusak. Hanya untuk viral, hanya untuk supaya banyak orang membaca, atau supaya kita mendapat hadiah,
lalu kita bikin tulisan-tulisan, kita bikin tayangan-tayangan, video-video pendek, konten-konten, chattingan atau apa namanya. Kalau itu bertentangan atau tidak dibolehkan dalam ajaran agama, maka dosanya terlalu besar. Hindarilah dan jauhi itu. Termasuk kita yang suka komen di media. Komennya kadang-kadang bahasanya kasar, mencaci, memaki, atau kita men-share, membagi-bagi, hati-hati. Kita himbau hati-hati. Termasuk siapapun yang mendengar jawaban ini, tidak semua yang kita tahu harus dibagi-bagi. Tidak semua yang kita dengar harus dibicarakan. Dan tidak semua yang sampai kepada kita harus disiar-siarkan. Tapi saring-saringlah. Karena ada pertanggungjawabannya. Jadi jawaban untuk Nur Indri Stefani, boleh membuat cerita, boleh menulis novel atau roman, syaratnya itu. Buatlah. Latih tangan untuk menulis. Karena menulis itu harus dilatih. Mengungkap isi hati harus dilatih. Kalau tidak terlatih, tulisan kita tidak bagus, pikiran kita tidak keluar, lalu mengeluarkan perasaan kita sulit. Di luar tulisan latih. Cuma harus memenuhi syarat-syarat seperti itu. Hendaknya yang berguna, yang bermanfaat, jangan mengandung dosa, mengandung maksiat dan lain sebagainya. Ya, Nur Indri Stefani. Oke. Alfika Putri Marsha 7K. Alfika. Oh, ini dia. Dari mana Alfika? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Kota Agam. Di mana Bukit Tingginya? Aur kuning, Aur Tajungkang. Ya. Yes. Ada bundanya? Ayahnya ada? Kakeknya ada? Kirim salam. Assalamualaikum. Bagus. Duduk dulu. Tanyanya si Alfika Putri 7K, apa hukum memakai keramik pada kuburan atau mempercantik kuburan? Bagus. Sedikit dijawab. Kubur adalah tempat di mana jasad berada setelah berpisah daripada ruh. Itu namanya kubur. Coba perhatikan, yang tidur bangunkan. Kubur adalah tempat di mana jasad berada setelah dia ditinggalkan oleh ruh. Apakah di tanah, di gua, atau habis ditelan buaya, atau dalam perut ular, atau dicabik-cabik harimau. Di mana jasad berada, disitulah kubur. Lazimnya kubur itu di kita normalnya di tanah. Tanah adalah, bumi adalah ibu kita, ibu jasad. Al-ardu ummuna. Bumi ini adalah ibu kita, ibu jasad. Dari situ jasad kita terbikin, dan ke situ jasad kita berkumpul dan dikembalikan. Bernama ibu, ummu. Ibu kita. Bukan hanya ibu seperti ibu kita semua. Dan kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan kubur. Kubur normal ini. Karena kubur itu tempat berada jasad, tempat menyimpan jasad. Dan dia bukan rumah, bukan tempat yang dihuni. Cuma tempat jasad dikembalikan, lama-lama jasad itu akan jadi tanah lagi. Maka agama mengajari kita. Kubur itu
ditinggikan 1 jengkal, tidak lebih. Lalu dikasih tanda bahwa situ kuburan, supaya orang dapat tahu ini kubur. Kuburan disukai kita menguburkan mayit di komplek pekuburan, namanya maqbarah. Di Madinah namanya Baqi'. Di Makkah dulu terkenal dengan Ma'la. Ma'la sekarang sudah penuh. Semenjak zaman Nabi, Baqi' itu ada sampai sekarang. Siapapun yang wafat di sekitaran Masjid Nabawi, bahkan jamaah Indonesia pun dikuburkan di komplek pekuburan Baqi', sebelah kiri arah kiblat. Penuh, digali lagi, ketemu tulangnya, susul lagi. Jangan sampai habis tanah ini, bumi ini ditempati oleh orang mati. Karena tanah bumi tempat orang hidup. Makanya pekuburan itu harus dikomplekkan. Tidak disukai kita mengubur mayit di tempat-tempat terpencil, tempat yang asing, atau di tempat dia menyendiri dari yang lain. Karena dia juga punya kampung, namanya kampung orang mati. Darul Amwat. Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam sejahtera untuk muhai penghuni kampung. Jadi kubur kampung juga, kampung orang mati. Boleh kita tembok, kita keramik, jangan. Kita tembok komplek pekuburan, kita pagar komplek pekuburan, karena itu adalah suatu perkampungan. Tapi setiap kuburnya dilarang kita untuk namanya yujassas, untuk dikapuri atau ditembok. Dilarang, tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Di samping membuang-buang uang tidak ada gunanya, itu menyerupai orang lain. Apalagi dipasang keramik, dibikin bangunan tinggi-tinggi, dipagar dengan pagar yang mahal-mahal, seakan-akan dibikin pula rumah di situ. Ini hukumnya haram. Cuma tidak semua orang mau mematuhinya. Ya, kompleknya silahkan dipagar, ditembok, dibeton, dikasih hal-hal yang dapat nanti dapat mencegah binatang masuk ke situ. Kompleknya keliling. Meskalnya masjid kita ini komplek, sudah kasih pagar keliling. Di sini kita kubur mayit. Siapapun mayit keluarga orang kampung. Penuh. Yang awal digali lagi. Yang awal digali lagi, ketemu tulangnya, susun lagi, masukkan mayat baru. Sehingga tanah tidak habis untuk orang mati, karena tanah untuk orang hidup. Lalu kemudian mempercantik kuburan, itu menghiasnya. Ini juga hukumnya haram dan berdosa. Dihiasi dengan hiasan tertentu, diukir-ukir, dibikin namanya dengan huruf-huruf yang sekian, dan dikasih nanti namanya hiasan-hiasan lainnya. Ini sudah tasyabuh namanya, meniru-niru orang yang tidak sesuai akidahnya dengan kita. Maka pertanyaan daripada Al-Fiqh Putri, hukumnya haram dan berdosa, larangnya tegas jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menembok, mengkeramik, mempercantik kuburan. Kalau kompleknya silahkan. Sebaiknya kuburlah mayit itu di komplek supaya aman, dan dia berada pula di perkampungan orang mati. Siapapun yang jarah ke sana, dia cepat menemukan. Sekali jarah, terziarahi semua kubur. Jangan menguburkan mayit di tempat-tempat tersendiri, di muka rumah, di belakang rumah, atau tempat-tempat yang kadang-kadang jarang orang ke sana, seakan-akan dibuang habis-habisan mayit itu. Menanamnya di jauh sana, di Parak sana.
atau di semak sana. Ke sana saja orang ngeri, takut. Ular segala macam. Maka kuburlah mayit itu di tempat komplek perkuburan gampang dikunjungi, mudah dikunjungi. Karena kita disuruh ziarah kubur. Fazuruha, ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Menziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat, mengingatkan kamu kepada kematian. Menziarah kubur itu meruntuhkan kesombongan, ketamakan, keserakahan dengan hidup, melembutkan hati, begitu. Ya, Alfika. Bagus. 7K. Resi Dwi Pasma 7L. Resi Dwi Pasma 7L. Ada orangnya? Ada. Dari mana Desi? Tidak dengar. Punai. Dumai. Raisa Humaira. Halo Raisa Humaira. Humaira gelar Aisyah ya. Dari mana Humaira? Plato Basong. Nur Hadiatul Hikmah 7L juga. Nur. Dari mana Nur? Cingkariang. 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 Ini 3 orang manusia ini, kelas 7L, putri-putri terbaik Epicenter ini. Sampaikan salam kepada orang tuanya ya. Oke. Pertanyaannya sama. Saat berhalangan, apakah benar selama berhalangan kita tetap dihitung sebagai ibadah? Itu tanyanya. Ya, silakan duduk. Bagus. Untuk putri semua bagus. Untuk ibu-ibu juga bagus. Hebat sekali dia ini. Kalau adalah uang Abi, Nabi kasih. Di antara kemurahan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sakit bukan dibikin, bukan dibuat. Termasuk namanya sakit fitrah, sakit alami. Itu kedatangan bulan. Bahasa halusnya berhalangan. Dikatakan berhalangan karena dia berhalangan untuk salat, berhalangan untuk puasa, berhalangan untuk melakukan hal-hal yang dihalanginya, yang malas Habib menyebutkannya. Sehingga orang kita menyebutnya berhalangan. Kedatangan bulan, kedatangan haid setiap bulan. Jika perempuan yang kedatangan haid, kedatangan bulan sabar, ridha dia menerima itu, berarti dia ridha kepada Allah. Ridha kepada ketentuan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah. Falahur ridha. Siapa yang ridha, maka dia berhak dan patut mendapat ridha Allah. Ridha itu senang dan suka menerima takdir seperti itu. Karena kita perempuan, maka kita ditakdirkan oleh Allah. Dibikin, dicipta oleh Allah kita seperti itu. Antara lain kedatangan bulanan. Dari segi medis, daripada kesehatan, banyak manfaat daripada haid itu. Bukan jeleknya saja, bukan adanya saja. Bagi perempuan, perempuan butuh dengan haid. Perempuan yang tidak butuh dengan haid adalah perempuan yang sudah menopause. Maka perempuan sejak dia balik, dia harus haid dan butuh kepada haid. Nah, silakan nanti lihat daripada sisi ilmiahnya. Nah, salah satu orang-orang yang tidak boleh melakukan ibadah tertentu, seperti salat, seperti puasa, makas berdiam di masjid, berhubungan, adalah orang kedatangan bulan. Sehingga dia sebut dengan berhalangan. Selama dia sakit, selama dia berhalangan syar'i, jika dia melakukan ibadah-ibadah rutin, selama dia tidak datang bulanan, lalu terhenti dia ketika datang bulan mengerjakan ibadah,
maka ibadahnya tetap dicatat untuknya pahalanya. Misalnya antum salat, kalau tidak datang halangan, salat ke masjid, membaca Quran, melaksanakan puasa, datang bulanan kita, terhalang kita untuk salat, terhalang untuk puasa sunat, tetap pahalanya ada. Begitu keutamaan dan rahmat Allah bagi orang yang membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah tertentu, melaksanakan amalan tertentu seperti salat dan puasa, datang bulanannya, maka tetap dia dikasih pahala pas seperti apa yang dilakukannya ketika dia tidak berhalangan. Membaca Quran, hanya tidak boleh kita menyentuh Al-Quran, membacanya boleh. Duduk di masjid dalam hal tertentu, makas berdiam lama di masjid tidak boleh. Tapi kalau untuk ta'lim, banyak juga ulama mengizinkan. Ya, untuk ta'lim diizinkan oleh sebagian ulama dengan alasan tertentu, dengan dalil tertentu. Ini pertanyaan daripada Resi, Raisa dan Hajatul Hikmah. Semoga berfaedah. Terimalah dengan ridho, jangan mengupat, jangan mengutuk, jangan protes, karena itu sudah fitrahnya begitu, supaya kita dapat ridho, supaya kita juga mendapat pahala. Dan haid itu pasti banyak hikmah dan manfaatnya. Pelajarilah, khususnya bagi para perempuan dan para wanita. Bagus, 7L. Gani Prata Saputra, Nabiel Shauki Narendra. 7A, Gani. Ini Gani. Gani, dari mana Gani? Pesisir selatan. Ini orang kaya benar, ini Gani ya. Pesisir Bukit Tinggi. Oh. Nabiel Liang Riau. Terus Gani Pratra Nabil Sauki, ucapkan salam sama orang tuanya. Ini Nabil, kameranya di sini. Assalamualaikum. Baca assalamualaikum susah juga sama ibu bapaknya. Supaya senyum orang tua kita ya. Pertanyaannya, lutut kita berdarah, lalu darahnya terkena jubah, sehingga susah untuk menyesah. Lutut ana berdarah, lalu jatuh darah itu ke jubah. Setelah ana cuci jubahnya, ternyata masih ada bekasnya. Apakah sah salat? Oh itu. Pertama, najis. Najis yang disepakati najis ya. Darah yang disepakati kenajisannya, tidak ada yang mantah, tidak ada yang protes, tidak ada yang menyelisih. Darah haid dan darah nifas itu sepakat semuanya. Darah bulanan sepakat menyatakan itu adalah najis. Sementara darah kita sendiri, tidak semua ulama sepakat menyatakan itu kenajisannya. Karena mereka berbeda sisi pandang dan pemahamannya. Kedua-duanya memakai dalil, ada dalilnya. Tentu saja Abi tidak akan menjelaskan dalilnya. Untuk itu, ada istilahnya al-ma'fu anhu. Sesuatu kita yang dimaafkan, ditolerir namanya. Di antara yang tolerir itu adalah goresan. Tergores, luka. Sudah dibersihkan, tapi ada sisanya. Atau ada darah melekat, darah nyamuk. Atau kita mimisan.
Mimisan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Boleh, sisa-sisanya tidak masalah. Dan darah yang melekat di kain, menempel di kain, telah dicuci, lalu ada bekas asarnya, ada bekasnya, tidak masalah. Tidak masalah karena kita sudah membersihkannya. Bahkan darah itu sendiri tidak masalah, kata sebagian yang berpendapat demikian. Karena dulu sahabat-sahabat kita berperang, berdarah-darah bajunya, berdarah-darah pedangnya, salat dengan itu. Ini pula pendapat yang mengatakan darah tidak najis. Darah yang najis, darah haid dan darah nifas. Kita tinggalkan perbedaan pendapat ulama, kita hanya fokus kepada pertanyaan si Gani dan Nabiel. Bekas darah yang ada di kain atau bekas darah yang masih ada di luka. Kena ini lalu dikasih perban, dikasih niplas, masih ada darah-darah sisa. Situ sulit menghapuskannya atau ada darah di perban, dimaafkan. Ya Gani, Nabil, bagus. Ada waktu kita sedikit lagi nih. Mudah-mudahan bisa selesai jawabannya sampai 8. Wendra Saputra Mardia. Wendra Saputra Mardia, kelas 8. Ini Wendra namanya ini. Dari mana ini? Hah? Luasnya 50 kota. 50 kotanya situ. Luar biasa. Kampung kecilnya di mana? Sialang. Sialang. Sialang Kepul 9. Bagus. Wendra. Ada orang tuanya? Assalamualaikum dulu. Bagus. Neron Rahagi. Neron Rahagi. Ini dia kapten kita nih. Di mana kampung? Sialang. Siamang. Sialang. Sama. Ini orang Sialang, simak Sialang. Assalamualaikum sama orang tuanya. Pertanyaannya sama ya, simak ya. Dua manusia yang mulia ini bertanya, kenapa rukun Islam dan rukun iman dibedakan Nabi? Hebat tanyanya. Payah Nabi menjawab. Silakan duduk. Iman dan Islam. Iman adalah keyakinan. Iman adalah kepercayaan. Keyakinan, kepercayaan itu ada di hati. Pembenaran ada di hati. Maka dikatakan iman itu adalah ada di hati. Bukan di lisan, bukan di mulut. Sementara Islam adalah amalnya. Ada dalam perbuatan dan ada di lisan. Ada dalam perbuatan, ada di lisan. Oleh sebab itu, iman dan rukunnya adalah hal-hal yang patut kita yakini, kita percayaan secara pasti tanpa keraguan. Maka benamalah rukunnya 6. Rukun ini Nabi yang mengajarkan. Iman kepada Allah, yakin percaya adanya Allah. Iman, yakin dan percaya kepada malaikat, apa lagi? Iman, yakin dan percaya kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada kadar baik, kadar buruk. 6 ini mencakup semua kegaiban. Sebab yang dipercayai semua yang kita masalah yang gaib. Ingat, keyakinan, kepercayaan, pembenaran itu ada di hati. Kemudian dia membuahkan amal, membuahkan kepada perbuatan, kepada ucapan, kepada tingkatan, perilaku, sikap, tindak, dan sifat. Lahirlah namanya Islam. Islam itu sifatnya lahir. Iman sifatnya batin. Islam mempunyai 5 rukun. Syahadat dinyatakan, syahadatain.
salat, apalagi puasa, zakat, haji. Itu amalan yang sifatnya lahir. Kelima-lima rukun Islam ini pelajaran dasar. Kelima-lima rukun Islam ini tidak ada dan tidak diterima kalau tidak ada iman. Andaikan ada orang salat tapi dia tidak punya iman, salatnya tidak sah. Itu salah orang munafik. Karena orang munafik itu imannya tidak ada. Dia kafir. Dia tidak bersyahadat. Cuma karena menjaga gengsi, dia salat. Maka seluruh amal-amal, seluruh perbuatan, seluruh ibadah-ibadah yang sifatnya anggota badan harus berdasarkan keimanan, lahir daripada keimanan. Wa huwa mu'min. Maka jawaban sederhana untuk orang sialang ini, bahwa iman itu adalah keyakinan yang ada di hati, kepercayaan yang di hati, pembenaran yang ada di hati. Rukunnya 6. Siapa yang mengingkari, siapa yang tidak percaya, tidak yakin kepada salah satu rukun yang 6 ini, batal keimanannya. Lalu Islam, amalan yang bersifat lahiriah. Tahu lahiriah? Nampak dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk amal namanya. Amal, apa itu? Yang 5 itu. Syahadat diucapkan. Syahadat bukan di hati. Yang di hati adalah keyakinan kepada syahadat. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dengan mengucapkan syahadat itu orang sudah masuk ke gerbang Islam. Sudah masuk dia kepada wilayah Islam. Sudah terpelihara darahnya. Dan dia sudah muslim. Meskipun imannya belum sempurna. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Berkata orang-orang Arab yang baru masuk Islam, kami telah beriman. Belum. Katakan saja kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman kamu belum betul mantap meresap ke dalam hati. Yang kedua, salat. Salat amalan lahir. Ya. Salat amalan lahir atau perbuatan. Uangnya nanti uangnya. Budi. Nah, nanti uangnya. Zakat itu juga mal, harta. Puasa, haji. Jadi pertanyaannya, kenapa rukun Islam dan rukun iman dibedakan? Ini pertanyaannya. Karena dia berbeda wilayahnya. Iman wilayah hati, Islam wilayah lahiriah. Iman harus membuahkan kepada amal, bernama amal saleh. Orang yang tidak beramal orang yang tidak beriman kalau dia beramal, bukan amal saleh, amal salah lah. Walaupun baik. Kenapa dibedakan? Wilayahnya berbeda. Tahu wilayah? Tempatnya iman, keyakinan, Islam perbuatan. Baik. Orang Sialang? Bagus, hebat ya. Mantap sekali dia ini. Muhammad Jundi. Kelas berapa enggak tahu ini? Ini kelas berapa ini? Kelas 7. Oh, ini dia. Dari mana Muhammad Jundi? Penampung. Mau ke Palestina. Jundi, tentara aku mau ke Palestina ini. Saqif Al-Wahid Prasetya. Saqif. Dari mana Saqif? Batam. Oh, bagus. Mantap. Coba assalam. Ucapkan salam sama orang Batam. Bacalah salamnya. Itu babai sayonara namanya. Jundi. Salam. Ada ibunya.
Bapaknya ada, Batam ada. Ada bapak, ada ibu. Bagus. Coba simak pertanyaannya. Berdiri dulu. Jundullah, berdiri dulu. Apa harus yang dilakukan imam jika imam itu membuang angin? Sahkah salat berjamaahnya membuang angin? Angin surga kan? Itu tanyanya. Bagus, silakan duduk. Membuang angin. Angin jangan dibuang-buang. Buang angin berarti dia kentut. Salah satu yang membatalkan wudu adalah buang angin atau kentut. Kentut terbagi 3. Kentut yang tidak berbunyi, melesus namanya. Kentut yang menciut, bunyinya agak melengking sedikit. Dan kentut seperti bom. 3. Ketiga-tiganya batal wudu. Kalau batal wudu tidak sah salat. Sebab salah satu syarat sah salat suci daripada hadas. Pertanyaannya, bagaimana kalau imam buang angin dalam salat? Salat imam batal. Imam tidak boleh lagi melanjutkan salatnya. Kalau masih dilanjutkannya salatnya, dia berdosa karena dia berolok-olok. Salat tidak sah, dia masih dilanjutkan salat, dia berolok-olok. Dia harus keluar salat. Bagaimana cara imam keluar salat? Dia harus kasih isyarat kepada orang yang tegak di belakangnya. Kasih isyarat. Atau tarik dia lambat-lambat. Atau kasih isyarat. Makanya orang yang berada di belakang imam itu orang yang patut dan pantas. Tidak sembarang orang di belakang imam. Ulun nuha, orang cerdik pandai. Nah, kita praktekkan sejenak. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri cepat. Cepat. Sini. Menghadap sini. Cepat. Berdiri 5 orang. Belakang. Coba laki-laki perhatikan. Belakang sikit, belakang. Ini makmum. Safnya lurus. Abi imam. Ya. Imam. Tiba-tiba lagi salat. Berbunyi bom tadi. Batal. Abi tidak boleh lanjut salat. Batal. Abi harus keluar. Keluar ke sana. Atau ke kiri. Atau kemana yang bisa keluar. Kemudian Abi kasih syarat. Ke depan. Nah, ke depan. Andri Rahman. Ya. Ini tuanku Malala ini. Hebat. Akan lagi. Ya. Batal salat. Tidak boleh lanjutkan. Depan. Kalau tidak tahu dia. Tarik lambat-lambat. Tuh. Depan. Dia lanjutkan salatnya. Kalau imamnya tadi membaca ayat, tidak dapat dia sambungan ayat, dia baca ayat baru. Baca inna ata'ina atau kulullah dan segala macam. Tapi kalau dia dapat melanjutkan ayat imam tadi, lanjutkan. Paham? Mau ditinju? Tidak. Paham? Paham Tom? Ada jelas? Paham. Kalau imam tetap melanjutkan salatnya, dia berdosa. Imam itu berdosa. Salatnya tidak sah, dia sudah berolok-olok. Makmumnya tetap sah. Kenapa sah? Makmum kan bukan keluar anginnya. Keluar anginnya. Ini keluar angin. Ini keluar anginnya. Ini, oh enggak, anda keluar angin sana. Kalau enggak ada keluar angin sana. Bagus, hebat. Terima kasih ya, hebat nih. Bagus pertanyaan siapa namanya? Si Muhammad Jundi. Bagus, hebat. Fahim, Jundi? Ada fahim? Jundi, ada paham? Hilang dia lagi. Cepat saja, ada waktu sedikit lagi. Lutfi khairul. 7F. Lutfi.
Ini Lutfi. Dari mana Lutfi? Padang Kudo di Singgalang. Hebat. Airnya jernih ya. Negerinya indah. Ada Bika di situ. Bika. Aduh. Bika kayu tanduk. Orang Padang Kudo. Salam dulu sama orang tuanya. Mantap Padang Kudo. Tanyanya nih ya. Misalkan kita mendapat uang dari game online. Ya. Kemudian uang itu kita belikan ke game lain Abi. Apa hukumnya? Itu. Oh, bagus. Silakan. Game. Game. Pada dasarnya seluruh permainan itu mubah, boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal muasal segala macam bentuk permainan tidak boleh. Boleh. Tidak ada larangan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kecuali ada yang dalil melarangnya. Maka main apa saja boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Atau permainan itu menyebabkan melanggar aturan-aturan syariat. Seperti ada unsur judi, taruhan. Siapa yang menang mendapat, siapa yang kalah menderita. Bukan hanya permainan game. Main bola pun untuk main bulu tangkis, main voli, main dore, main congkak, main simbang, main kopiah ini. Kalau tertungkut ke bawah, bayar ya. Kalau satu lentang, saya bayar. Lalu menang dia. Haram. Karena ada unsur taruhan. Ini juga. Coba, apa dalamnya? Kalau kamu dapat menerka, ini uang. Kalau tidak, kasih uang saya. Judi namanya. Paham? Dapat. Oh, jangan dimainkan pula kopiah, berbeleng-beleng kepalanya nanti. Dan tidak ada penipuan, kicuh mengicuh, tipu menipu. Dua itu harus ditaati. Di samping permainan yang sifatnya melalaikan. Kalau sudah melalaikan kewajiban, bahkan akibatnya kewajiban tidak dilaksanakan, ini dosa lagi. Bukan permainan yang salah, kita yang salah. Makanya sebab itu, apapun bentuk permainan hiburan jangan sampai melalaikan kita. Dari kewajiban kita, salat, puasa, sekolah. Sekolah itu kewajiban. Antum kalau asik main bola, kemudian berhujan-hujan, pura-pura sakit, antum berdosa. Kenapa berdosa? Berdosa karena tidak belajar. Sore sehat dia. Luar biasa sehatnya sore. Pagi-pagi dia sudah sakit. Pakai kain sarung lagi. Pura-pura menekut. Nampak di kita. Ini manusia penipu nih. Kalau game itu ada unsur taruhannya, ada unsur penipuannya, uangnya haram. Termasuk dosa besar. Dibelikan lagi kepada game yang lain. Masih itu juga modelnya. Namanya boleh berbeda. Tapi intinya sama. Ada tipuan, ada taruhan, tetap haram. Uangnya tetap tidak halal. Ya? Apa? Siapa namanya? Lutfi. Paham maksudnya? Oke. Sedikit, satu lagi. Najid Latif Hanafi. Imam yang pertama ini. Imam Hanafi. Dari mana? Najid. Anak amak ya. Oke. Tanyanya, ada orang tuanya? Salam dulu sama orang tuanya. Oh, bagus. Sama makwu enggak? Ada makwunya? Oh, enggak tahu dia makwunya. Kita berbuat dosa.
Setelah sadar, lalu tobat. Kemudian dosa lagi, ya begitu. Lalu tobat lagi ketika imam lemah. Kemudian salah lagi, begitu. Oh, tobat semalado. Oh, habis pedas, cari ladonya lagi. Silakan duduk. Syarat tobat, kalau dia dosa besar, dan tobat itu memang untuk dosa besar. Di samping nadamah, menyesal, bahkan inti tobat adalah menyesal, nadamah. Yang kedua adalah bertekad, berazam untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, berhenti langsung. Yang keempat, jika berkaitan berhubungan dengan orang, manusia, maka kembalikan lagi haknya. Sampaikan amanah, minta maaf dan minta rela. Sekarang pertanyaannya, dia tobat dan telah berazam untuk tidak mengulangi, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Tiba-tiba terjerembab lagi. Tidak ada niatnya, tekadnya, rencananya untuk berbuat lagi. Tapi kena lemahnya imam, lalu tergelincir lagi. Begitu. Tobat lagi. Tobat lagi. Tobat yang tidak benar itu adalah tobat akal-akalan. Tobat. Tapi tidak ada tekad. Tidak ada kemauan keras untuk meninggalkan perbuatan itu. Ini sudah berolok-olok. Tapi kalau kita bertekad, telah bertekad habis. Cuma satu saat karena kita manusia. Ada masa lemahnya. Ada masa futurnya. Lalu dilakukan lagi. Cepat tobat. Ya. Nah, itu saja habis jawab. Karena waktu kita sudah habis, kita berjanji ini Ustaz Rahmat nih mau cepat pergi nih. Waktu habis juga mau pergi mengisi acara manasik. Sekian saja, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.